Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, kiranya Bapak Ibu sehat semua. Kita bertemu kembali di ibadah keluarga malam hari ini. Dan marilah kita awali ibadah keluarga ini dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 183 bait yang pertama dan yang kedua. Menjulangnya tak atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Kita pujikan ayat kedua. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk reda, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, jauh ras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita serahkan diri kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, inilah kami semua yang selalu mengasihi-Mu, dan saat ini boleh kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan segala kesalahan dan dosa kami untuk Engkau ampuni. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, karena Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita malam ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Bapak Ibu bisa mengikuti saya di rumah. Mari kita mulai. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat."
Lalu ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Dan sebagai ayat nas pada bacaan ini, yaitu pada ayat 41, adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Demikian, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Bapak, Ibu, Saudara terkasih, berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara yang selalu mendengar dan memahami dan meyakini serta mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum masuk di dalam perenungan firman Tuhan, marilah kita pujikan terlebih dahulu Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 2, "Kuperlukan Juru Selamat." Kuperlukan Juru Selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan Juru Selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan tadi Injil Lukas 18 ayat 35 sampai 43, ternyata menumbuhkan sikap peduli terhadap orang lain tidaklah mudah. Apalagi rasa ingin menolong. Jelas-jelas pada saat itu ada orang yang buta dan miskin yang berseru kepada Yesus mohon pertolongannya. Ternyata malah ditegur oleh pengikut-pengikut Yesus, supaya dia diam dan tidak berteriak lagi minta tolong.
Atau pengikut-pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang juga bertujuan sama seperti orang buta tadi, mengharapkan berkat pertolongan Tuhan Yesus. Seolah-olah mereka ingin mendapat pertolongan terlebih dahulu. Mereka ingin mendapat berkat dari Tuhan Yesus sebagai yang didahulukan. Boleh dikatakan kalau bahasa biasanya adalah royoan berkat, berebut. Akhirnya mereka saling tidak ada rasa peduli dengan yang lain, dan merasa bahwa pokoknya saya harus ditolong terlebih dahulu dan saya diberkati lebih dahulu. Untuk yang lain entah kapan, terserah Tuhan. Mungkin bisa berpikiran demikian orang-orang pada saat itu. Contohnya di negara kita yang ada program BLT, bantuan langsung tunai bagi orang-orang yang berdampak COVID-19, sehingga ekonominya kurang menunjang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi kalau kita melihat, dan ini terjadi di lingkungan kita juga, begitu menerima BLT, besoknya belanja di toko pakaian, belanja di toko-toko yang mungkin menunjang kebutuhan jasmani dalam arti penampilan, bukan kebutuhan untuk konsumsi makanan yang harus dia penuhi setiap hari. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu mempunyai prioritas. Tuhan Yesus berhak menyatakan siapa yang aku tolong terlebih dahulu, siapa yang harus saya berikan berkat pertolongan, kesembuhan, kesusahan, kebahagiaan terlebih dahulu. Mungkin kepada yang selalu mengikutnya atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus saat itu, Tuhan Yesus kurang berkenan, karena ternyata yang mengikutinya dia tiap hari, dia kurang peduli kepada orang lain. Contohnya kepada orang yang buta dan miskin tadi. Egoisnya timbul. Atau kepada orang yang betul-betul yakin dan percaya walau hanya berteriak. Tuhan Yesus tahu memprioritaskan pertolongannya kepada siapa. Orang itu hanya berteriak, buta dan miskin, tapi malah diberikan berkat pertolongan terlebih dahulu, diprioritaskan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin walaupun dengan kerumunan orang banyak dan mungkin situasinya saat itu sangat ramai riuh, tapi Tuhan Yesus mendengar dan memperhatikannya. Dan pertanyaannya hanya, apa yang aku kehendaki supaya
aku berbuat bagimu. Tapi sebetulnya Tuhan tahu apa isi hatinya orang buta dan miskin tadi. Tapi tetap Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat kepadamu? Jawabannya hanya supaya aku dapat melihat. Akhirnya orang tersebut disembuhkan dan selalu memuliakan nama Allah dan selalu mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana apabila kita dipertanyakan seperti itu? Apa yang kita sikapi, apa yang kita perbuat terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan dan butuh pertolongan kita? Apakah kita akan cuek? Atau mungkin kita menegur mereka supaya tidak mengganggu kita? Ataukah kita harus noreken urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku diri? Ataupun kita menyatakan diri bahwa kebutuhanku saja masih banyak yang harus saya penuhi. Mengapa harus memperhatikan atau menolong orang lain? Nah, itulah sifat manusia atau kita ini yang sering mengandalkan ingin selalu berlebih. Sulit untuk merasa bersyukur dengan apa yang kita terima saat ini. Sehingga rasa kepedulian pun sulit untuk kita timbulkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa anugerah Kristus akan terjadi bila kita mengedepankan rasa syukur. Anugerah Kristus akan terjadi apabila kita mempunyai rasa kasih dan sudi menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan bahwa anugerah Kristus akan dinyatakan kepada kita yang selalu memuji dan memuliakan nama Allah. Kehadiran Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus justru menunjukkan kepada kita para pengikutnya ini untuk menimbulkan rasa kepedulian yang tinggi dan memelihara rasa saling menolong kepada orang lain yang kesusahan, menderita, sakit, dan tersisihkan. Tidak terkecuali siapa orang itu. Dan itulah perintah Tuhan Yesus kepada kita semua yang mengimaninya. Hiduplah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hidup untuk mencari berkat untuk dirimu sendiri, diri kita sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 450.
bait 1 dan 2, hidup kita yang benar, dan sekaligus kita mengaturkan persembahan kita. Janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala. Demikian ya Bapa, atas perenungan firman-Mu, kiranya Tuhan sudi menjadikan kami orang yang peduli dan suka menolong. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini banyak bergejolak masalah korupsi, teroris, KKP. Tuhan, kiranya berikanlah kebijaksanaan pada pemimpin kami, mulai Bapak Presiden sebagai Panglima, anggota Dewan, dan Angkatan Bersenjata kami. Hanya Tuhan sendiri yang memberikan anugerah kebijaksanaan, sehingga damai akan tercapai di bumi negara kami Indonesia ini. Kami juga berdoa kepada saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan atas jamahan tangan-Mu pada saudara kami Bapak Amit Ranawiji, Bapak Anggoro, dan juga saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Kami juga berdoa atas gereja atau persekutuan gereja kami, GKJW Pandaan, melalui program kegiatannya, juga warga jemaat mulai dari Bapak Pendeta Pramukari Matius, komisi-komisi, kiranya Tuhan sertai dan urapi dengan kebisaan, kemampuan, kreativitas, sehingga apa yang kami lakukan di dalam pelayanan kepadamu selalu seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih di bangku sekolah, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu untuk memimpin mereka supaya bisa dan mencapai apa yang dicita-citakan. Kami juga berdoa untuk persembahan kami pada malam hari ini. Kiranya persembahan kami ini menjadi sarana yang terbaik bagi jalannya aktivitas persekutuan kami di GKJW Pandaan. Berkati pengelola,
dana persembahan ini ya Bapa, kiranya kebijaksanaan yang darimu saja yang berkenan atas saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami aturkan syafaat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah keluarga kali ini dengan kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 237. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Roh Kudus tetap teguh. Mari kita menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, perlindungan, bimbingan dari Roh Kudus, kiranya selalu ada dan turun kepada kami semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, sampai bertemu kembali ibadah keluarga yang akan datang. Haleluya. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Kita pujikan ayat kedua. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk reda, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri. Daurat darah suci yang mengalir, disalib pada